Salam fisioterapi. Terima kasih dan juga sudah lama nggak ketemu ya Bang ya. Iya. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan membahas seputar apa ini Bang? Tentang masalah gangguan bahu atau shoulder gitu. Jadi masalah gangguan bahu yang kita bahas di video kita kali ini ialah terkait karena ketidakmampuan ataupun susah bergerak. Jadi susah bergerak ini atau sulit mengangkat ini bisa dikarenakan pasca stroke. Jadi ototnya itu berkurang ya Bang ya kekuatannya. Jadi otomatis nggak bisa mengangkat, alhasil bahunya jadi turun ataupun juga menciut ototnya. Kemudian bisa juga ini bermanfaat untuk pasca operasi, contohnya fraktur ya Bang ya, patah tulang. Jadi patah tulang kemungkinan di daerah lengan atas atau mungkin di bagian tulang klavikula bagian depan atau mungkin di bagian tulang belikat, sehingga mengakibatkan adanya pengurangan kekuatan sehingga terjadi atrofi atau pengecilan otot pada bagian bahu kita. Nah, pengecilan otot ini mengakibatkan adanya keterbatasan gerak. Jadi dia karena tidak mampu mengangkat hingga full seperti ini, akhirnya dia cuma bisa sampai seperti ini ya Bang. Iya. Hingga akhirnya kalau digerakin sendiri cuma mampunya segini aja, nggak bisa sampai kemari. Jadi di sini kita akan bagikan solusi-solusi ataupun latihan-latihan mandiri yang bisa dikerjakan ataupun juga dilakukan oleh teman-teman sekalian bagi yang memiliki keluhan atau gangguan seperti yang kita bagikan di video kali ini Bang ya. Oke, berikut latihannya. Oke, jadi untuk teman-teman kita akan melakukan latihannya untuk bahu ya. Jadi yang pertama kita lakukan untuk gerakan aktif. Jadi seperti ini boleh kita lakukan. Apabila teman-teman mampu mengangkat kurang lebih seperti ini, ya kita tidak masalah. Jadi kita boleh lakukan sebanyak mungkin, ya minimal 15 sampai 20 kali. Kalau bisa lebih dari itu nggak masalah. Tapi kita boleh lakukan secara bertahap nantinya. Oke, jadi kita angkat ke depan. Ini ialah gerakan pertama. Jadi mampunya cuma seperti ini nggak apa-apa. Kita lakukan 15 sampai 20 kali. Kemudian apabila kita sudah melakukan gerakan seperti itu, kita boleh dengan melakukan bantuan dari sisi yang sehat sebelah kiri, kita bantu diangkat sampai ke atas. Nah, begitu di atas, kita kemudian menurunkan pelan-pelan. Jadi yang turun itu gerakan bahu kanannya, kurang lebih harus bisa menahan ya. Iya, dibantu. Jadi yang kiri ini sebagai perannya hanya sekunder saja, tidak primer seperti yang kanan. Justru yang harus bekerja keras itu memang yang sebelah kanan. Oke, boleh kita ulangin dong. Dibantu diangkat ke atas, kemudian diturunkan pelan-pelan. Oke, ini tampak depan ya. Dibantu angkat ke atas, kemudian diturunkan pelan-pelan. Jadi ini tetap kita kencangkan kontraksinya. Dibantu lagi angkat ke atas, kita turunkan pelan-pelan. Oke, begitupun juga dengan gerakan bagian samping ya. Bagian samping kita angkat semampunya sebanyak mungkin. Jadi kita angkat ke samping. Untuk catatan teman-teman, tangannya kalau misalnya kita letakkan posisi seperti ini, dia tentu hanya bisa sampai seperti ini mengangkat, tidak bisa lebih. Tetapi kalau kita posisikan seperti ini, ya ini namanya posisi anatomis. Jadi dia bisa lebih fleksibel sampai ke atas. Boleh dicoba. Oke, yuk posisi seperti ini coba Bang. Kemudian angkat ke samping. Sampai mana batasnya? Oke, ini udah mentok ya Bang ya? Iya. Udah mentok. Oke. Coba tangannya dibalik. Nah, kemudian angkat ke atas sampai mana? Ya. Oke, jadi untuk teman-teman apabila yang ingin fokus untuk mengangkat tangannya sampai ke atas ya nggak masalah. Tangannya dibuka seperti ini kemudian diangkat ke atas. Nah, apabila kita tidak mampu ataupun tangan kiri kan sulit nih untuk membantu mengangkat ke samping ya Bang ya. Ya. Jadi kita ada solusi, kita boleh di dinding yuk, boleh berdiri Bang. Oke. Jadi dari bawah. Nah, dari bawah tangan kita boleh dari posisi netral. Oke, kemudian naikkan ke atas ke bagian tembok. Nah, jadi tangannya itu seperti membantu ya, membuat tangga-tangga kecil gitu. Jadi dia seperti finger wall gitu. Nah, jadi seperti ini. Sesudah nyampe atas, kemudian turunkan pelan-pelan. Kemudian bantu lagi naik. Nah, boleh dilihat.
Oke, kemudian turunkan pelan-pelan. Iya. Jadi bahunya itu menahan kurang lebih gerakannya 15 sampai 20 kali bisa kita ulangin. Nah, untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan, jadi apabila kekuatannya berkurang, otomatis lingkup gerak sendinya atau ROM-nya, range of motion-nya itu terbatas ya Bang ya. Iya. Jadi kalau terbatas nih, kadang kan cuma bisa nyampe sini aja kadang orang stroke ngangkat. Lebih dari situ bakalan sakit. Pelan-pelan tangan yang sehat harus mengangkat ya Bang. Jadi pelan-pelan harus dibiasakan diulur ataupun dipaksa pelan-pelan lah kurang lebih bahasanya ya kan. Nah, jadi boleh dibantu tangan yang sehat, diangkat ke atas pelan-pelan. Semaksimal mungkin. Nah, kemudian diulangin lagi. Jadi supaya lingkup gerak sendinya itu nggak terbatas, nggak menyebabkan perlengketan di persendian atau kontraktur. Nah, oke, gerakan tambahannya kemungkinan ada yang lain nggak Bang? Kalau ini kan latihan aktif sendiri. Nah, gerakan lainnya bisa pakai beban atau gimana nih? Kalau pakai beban itu bisa memakai aqua sedang atau aqua yang besar gitu untuk melatih penguatan otot bahunya gitu Bang. Iya, oke. Boleh dicontohkan Bang? Oke. Ini ada membuka seperti ini, kemudian boleh posisi menutup seperti ini. Jadi terserah teman-teman mana posisi nyaman untuk mengangkat, netral, posisi menutup, atau posisi membuka tangan. Cuman biasanya yang kita gunakan itu posisi menutup ataupun juga posisi netral. Karena ini posisi yang lebih nyaman dibandingkan posisi yang membuka. Begitupun juga dengan gerakan yang lain, kita angkat dengan menggunakan beban, gerakannya ke samping seperti tadi. Ya, gerakan ini boleh juga posisi netral tangannya supaya lebih enak nyampe ke atas. Oke. Nah, untuk edukasi pada gangguan bahu ini secara garis umum itu banyak sih latihannya, tapi kami hanya memberikan latihan-latihan yang ringan-ringan saja gitu, yang bisa dilakukan pasien gitu, yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya misalnya pasien ini tidak bisa mengangkat bahunya maksimal gitu kan sampai ke sini. Nah, kita bisa membantu tangan ini yang sehat yang mengangkat ke atas gitu, pelan-pelan gitu sampai semaksimal mungkin. Jadi walaupun sakit tapi tetap harus dilakukan, karena memang karena fase awal itu memang nyerinya itu memang sangat tinggi ya Bang. Iya. Nah, jadi pasien itu kadang tidak tahan, tapi mau nggak mau itu tetap harus dilakukan gitu sampai dia dapat maksimal gerakannya gitu. Nah, bisa latihan seperti ini semana maksimalnya, nanti dilakukan terus tiap hari ya, pagi, siang ataupun malam gitu, dilakukan terus gitu latihan seperti ini. Baru latihannya bisa nanti diputar gini, nah, untuk mengapakan sendinya biar tidak kaku gitu, biar merilekskan. Baru untuk tambahannya bisa dengan menggunakan alat gitu seperti aqua yang sedang ataupun yang besar untuk melatih penguatan ototnya sama untuk memperbaiki sendi yang bermasalah gitu. Jadi bisa juga dibawa untuk latihan berenang juga bisa, untuk biar supaya rileks gitu kan, biar tampak tidak terasa nyeri. Biasanya kalau orang di kolam renang itu nyerinya itu berkurang ya Bang. Iya, berkurang. Jadi lebih enak kita untuk latihannya. Tapi itu masukan juga ya untuk latihan-latihan bahu gitu. Jadi itu aja sih yang paling sederhana latihannya. Tapi yang harus dihindari juga, misalnya kalau udah tahu tangan kita sedang sakit di bagian sini ataupun patah ataupun baru terkena stroke, tolong jangan ditimpa sewaktu tidur. Tolong jangan dikasih angkat beban yang melebihi tenaga tangan kita, karena itu akan mengakibatkan drop atau menimbulkan rasa nyeri. Jadi tenaga kita udah lemah, kita kasih beban yang berat, dia bisa makin susah untuk untuk pulih. Jadi untuk tingkat penyembuhannya pun semakin lama sembuhnya gitu. Jadi yang bisa jadi masalah lain akan timbul gitu, bisa tendonnya nanti atau bisa ligamennya jadinya. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi aktivitasnya dikurangi gitu kan, jangan dipaksa. Memang betul latihan itu kita bergerak sana sini, tapi
Misalnya kalau melakukan aktivitas di rumah, iya kan itu kan bergerak juga gitu, tapi bukan itu tujuannya, bukan itu sasarannya. Itu bukan latihan namanya. Jadi latihan-latihan itu seperti yang kami praktekkan tadi, gitu sih Bang, untuk masukannya. Oke, jadi terima kasih untuk saran dan edukasinya. Jadi untuk teman-teman, itulah beberapa yang boleh kami bagikan kepada teman-teman untuk hal-hal yang mau ditanyakan ataupun mungkin beberapa hal mungkin yang belum diketahui juga ya Bang ya, terkait mungkin kasus ataupun juga sakit yang mungkin teman-teman mau konsul atau mau bagikan, ya boleh komentar di kolom komentar. Jadi sekian dulu video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan dan salam fisioterapi.